Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Rizka Pasaman dengan NIM 18044111391. Saya mahasiswa dari Universitas Palopo dengan program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peta, proyeksi peta, dan interpretasi peta, serta bagaimana cara melakukan interpretasi peta. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Peta. Peta di sini adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Sebuah peta adalah representasi dua dimensi dari suatu ruang tiga dimensi. Ilmu yang mempelajari pembuatan peta disebut dengan kartografi. Banyak peta mempunyai skala yang menentukan seberapa besar objek tersebut pada peta dalam keadaan yang sebenarnya, di mana peta ini bisa disajikan dalam berbagai cara yang mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang ditampil di layar komputer. Istilah peta ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu mapa, yang berarti taplak atau kain penutup meja. Namun secara umum pengertian peta adalah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu. Banyak peta mempunyai skala yang menentukan, di mana skala ini yang menentukan seberapa besar objek pada peta dalam keadaannya sebenarnya. Kumpulan dari beberapa peta itu disebut dengan atlas. Kemudian ada syarat dari peta, yaitu meliputi yang pertama adalah confirm, di mana confirm ini adalah bentuk dari sebuah peta yang digambar serta harus sebangun dengan keadaan asli atau sebenarnya di wilayah asal atau lapangan. Yang kedua yaitu equidistance, di mana equidistance ini adalah jarak di peta jika dikalikan dengan skala yang telah ditentukan sesuai dengan jarak di lapangan. Yang ketiga yaitu ekuivalen, di mana ekuivalen ini adalah daerah atau bidang yang digambar di peta setelah dihitung dengan skalanya akan sama dengan keadaan yang ada di lapangan. Kemudian yaitu unsur-unsur pembuatan peta. Peta merupakan alat bantu dalam menyampaikan suatu informasi ke ruangan. Berdasarkan fungsi tersebut, maka sebuah peta hendaknya dilengkapi dengan berbagai macam komponen atau unsur kelengkapan yang bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam membaca data atau menggunakan peta. Adapun beberapa komponen kelengkapan peta yang secara umum banyak ditemukan pada peta, misalnya adalah yang pertama judul, di mana judul ini mencerminkan isi sekaligus tipe data.
Penulisan judul biasanya di bagian atas, tengah, atas kanan, atau bawah. Walaupun demikian, dapat diletakkan di kanan atas. Kemudian unsur yang kedua yaitu legenda, di mana legenda adalah keterangan dari simbol-simbol yang merupakan kunci untuk memahami peta. Kemudian orientasi atau tanda arah. Pada umumnya, arah utara ditunjukkan oleh tanda panah ke arah atas peta. Letaknya di tempat yang sesuai jika ada garis lintang dan jujur. Koordinat dapat sebagai petunjuk arah. Kemudian yaitu di mana skala ini adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Skala ditulis di bawah judul peta, di luar garis tepi, atau di bawah legenda. Dalam skala dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama skala angka. Skala angka, di mana di mana artinya setiap 1 cm jarak dalam peta sama dengan 25 km satuan jarak sebenarnya. Kemudian bagian kedua yaitu skala garis, di mana skala ini dibuat dalam bentuk horizontal yang memiliki panjang tertentu dan tiap ruas berukuran 1 cm atau lebih untuk mewakili jarak tertentu yang diinginkan oleh pembuat peta. Kemudian yang ketiga yaitu skala verbal, yakni skala yang ditulis dengan kata-kata. Unsur peta yang berikutnya yaitu simbol. Simbol peta adalah tanda atau gambar yang mewakili ketampakan yang ada di permukaan bumi yang terdapat pada peta. Adapun jenis-jenis simbol peta yaitu simbol titik, di mana simbol titik ini digunakan untuk menyajikan tempat atau data posisional. Yang kedua itu simbol garis, yang digunakan untuk menyajikan data yang berhubungan dengan jarak. Yang berikutnya simbol area, yang digunakan untuk mewakili suatu area tertentu dengan simbol yang mencakup area tertentu. Yang keempat adalah simbol aliran, di mana simbol aliran ini digunakan untuk menyatakan atau gerak. Yang kelima adalah simbol batang, yang digunakan untuk menyatakan suatu harga atau dibandingkan dengan harga atau nilai lainnya. Kemudian yaitu simbol lingkaran, yang digunakan untuk menyatakan kuantitas atau jumlah dalam bentuk persentase. Unsur peta yang berikutnya yaitu warna peta. Peta ini digunakan untuk membedakan ketampakan atau objek yang ada di permukaan bumi, memberi kualitas atau kuantitas simbol di peta, dan untuk keperluan estetika peta. Adapun beberapa dalam warna simbol peta terdiri dari 8 warna, yaitu warna hijau. Hijau menunjukkan suatu daerah yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter. Kemudian yaitu warna merah, yang menunjukkan jalan kereta api atau gunung aktif. Kemudian yaitu jenis-jenis peta. Peta dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu berdasarkan, yang pertama adalah berdasarkan isi data yang disajikan, di mana dalam berdasarkan terdapat peta umum, yakni peta yang menggambarkan kenampakan bumi, baik fenomena alam atau budaya. Peta umum dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu peta topografi, orografi, peta dunia, atau geografi. Peta topografi ini adalah
peta yang menggambarkan permukaan bumi lengkap dengan reliefnya. Peta korografi yaitu peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang bersifat umum dan biasanya berskala sedang. Contohnya itu seperti atlas. Kemudian yaitu peta dunia atau geografi, yaitu peta umum yang sangat kecil dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Kedua yaitu peta berdasarkan sumbernya atau data, di mana terdapat peta turunan atau derived map, yaitu peta yang dibuat berdasarkan pada acuan peta yang sudah ada, sehingga tidak memerlukan survei langsung ke lapangan. Kemudian itu peta induk, yaitu peta yang dihasilkan dari survei langsung di lapangan. Ketiga itu peta berdasarkan tingkat skalanya atau kedetailannya, yaitu peta skala kadaster atau teknik adalah peta yang berskala 1 banding 100 sampai 1:5000. Kemudian peta skala besar adalah peta yang 1:5000 sampai 1:250.000. Peta skala sedang adalah peta yang berskala 1 sampai 1:250.000 sampai 1:500.000. Kemudian kita masuk ke proyeksi peta, di mana proyeksi peta ini adalah prosedur matematis yang memungkinkan hasil pengukuran yang dilakukan di permukaan bumi bisa digambarkan di atas bidang datar atau peta. Karena permukaan bumi fisis tidak teratur, maka akan sulit untuk melakukan perhitungan-perhitungan langsung ukuran. Untuk itu diperlukan pendekatan secara matematis atau model dari bumi fisis tersebut. Model matematis bumi yang digunakan adalah elipsoid, putaran dengan besaran-besaran tertentu. Maka secara matematis, proyeksi peta dilakukan dari permukaan elipsoid putaran ke permukaan bidang datar. Ini adalah contoh proyeksi peta dari permukaan bumi ke bidang datar. Syarat-syarat proyeksi peta yaitu pertama, confirm, yang mana maksudnya ialah format yang dicerminkan di peta tersebut harus cocok aslinya, atau merupakan kriteria peta mesti mencerminkan sebuah wilayah tersebut di dalam format yang sama, yaitu dengan suasana aslinya. Yaitu ekuivalen. Di mana ekuivalen ini maksudnya ialah wilayah yang digambar di peta tersebut harus sama luas dengan aslinya. Yang ketiga yaitu equidistant, yang mana maksudnya merupakan jarak yang digambar pada peta tersebut harus tepat dengan jarak sesungguhnya. Adapun manfaat dari proyeksi peta yaitu dalam pemilihan proyeksi peta yang akan digunakan terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama, tujuan penggunaan dan ketelitian peta yang digunakan. Kedua, lokasi geografis dan luas wilayah yang akan dipetakan. Kemudian yang ketiga yaitu ciri-ciri asli yang ingin dipertahankan atau syarat geometrik yang akan dipenuhi. Kemudian interpretasi peta, di mana interpretasi peta ini adalah memahami simbol-simbol yang ada pada peta dan hubungannya dengan simbol-simbol.
Bentuk muka bumi atau relief daratan dapat diamati secara langsung di lapangan, namun dapat juga dengan melihat pada peta. Dari sebuah peta kita dapat mengetahui bentuk relief dari suatu tempat atau wilayah. Dari sebuah peta kita dapat melihat gunung, pegunungan, pantai, dataran rendah, sungai, danau, laut, selat, dan lain-lainnya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebelum menginterpretasi peta, yaitu pertama adalah peta umum yang akan diinterpretasi, misalnya peta Pulau Sumatera. Yang kedua yaitu memperhatikan legenda untuk memahami makna simbol-simbol yang terdapat pada peta. Yang ketiga yaitu memperhatikan persebaran data pada wilayah pulau tersebut. Terakhir yaitu memperhatikan tahun pembuatan peta untuk mengetahui apakah peta tersebut masih relevan atau tidak. Setelah melakukan langkah-langkah tersebut, maka kita akan memperoleh informasi dari peta tersebut. Misalnya seperti sungai. Sungai ditunjukkan dengan garis yang berkelok-kelok. Kemudian pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan rawa, danau, gunung, dan kepulauan. Berikut adalah contoh dari peta Kecamatan Sabang, di mana terlihat bahwa yang berwarna orange ini adalah daerah pemukiman, dan yang berwarna putih ini adalah area ladang. Sementara itu untuk yang area sebelah sini adalah daerah persawahan, dan area yang berwarna hijau ini adalah area hutan. Dan daerah ini adalah perkebunan. Dan yang garis-garis yang berwarna hitam ini merupakan jalan setapak. Jalan yang memanjang ini adalah garis yang memanjang ini adalah jalan arteri satu jalur atau dua jalur. Demikianlah presentasi saya mengenai peta, proyeksi peta, dan contoh interpretasi peta. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan bisa digunakan untuk kedepannya.